Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan hal yang berkaitan dengan safar. Saat seseorang melakukan perjalanan safar, dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain doa yang berkenaan dengan awal mula melakukan perjalanan safar, kita sudah sampaikan bahwa kalau kita pengen pergi ke suatu tempat, hendaklah kita membaca doa safar, yang mana doanya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu setidaknya kita baca cuplikan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, gimana Pak Haji? Ya, ada muqrininnya begitu. Ya, itu nanti silakan bagi yang belum hafal silakan dihafalkan. Kalau yang tidak hafal mungkin bisa kita tempel. Udah ada yang jual tuh stiker-stiker doa safar. Bisa ditempel di motor kita, ditempel di mobil kita, ditempel di mana sesuatu yang mungkin bisa kita bawa-bawa, atau mungkin bisa di-download di aplikasi. Ya, sudah ada doa-doa harian, salah satunya adalah doa safar. Setidaknya itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar perjalanan safar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan sampai dengan tujuan insyaallah taala. Ya mas sekalian rahimakumullah, selain doa-doa yang formal yang barusan tadi kita sebutkan, secara umum seseorang yang melakukan perjalanan safar, dia memiliki doa yang mustajab. Ya, ini dalam satu hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu da'watin mustajab. Ada 3 manusia yang kalau dia berdoa, doanya ini mustajab. Siapa di antaranya? Da'watul musafir, doa orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Ya, jadi kalau Bapak pergi mudik, itu dari mulai pergi sampai tujuannya, insya Allah kalau kita doa kepada Allah, doa kita termasuk doa yang mustajab. Ya, makanya yang perlu diperbanyak saat kita melakukan perjalanan safar, hendaklah kita sering-sering memohon dan meminta, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginformasikan ini langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasanun. Ya, ini hadis bukan hadis dhaif, ini hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang baik, yang layak untuk diamalkan bagi kita semua yang melakukan perjalanan safar, agar hajat-hajat kita, kebutuhan kita, harapan dan cita-cita kita semuanya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang kesempatan melakukan safar, statusnya sebagai musafir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya jarang musafir berdoa. Ya, betul Pak ya? Ya, kita kan biasanya kalau lagi safar yang kita ribetin apa? Perbekalan lah, ya rute lah, macet lah, ya yang kita komentari hal-hal yang sebenarnya itu sesuatu yang mungkin tidak bisa kita hindarkan, padahal ada sesuatu yang lebih bermanfaat kalau mau kita isi sambil kita pergi, sambil berdoa, karena kita memiliki doa yang mustajab.
Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat ada saudara kita yang sedang melakukan safar, silahkan saja kita titip-titip doa kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan doa yang dia bacakan saat di tengah-tengah perjalanan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini di dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwa istihbabu da'watul musafir li nafsihi wa ghairihi. Ya, karena musafir ini punya dakwah, punya doa yang mustajab, maka sangat dianjurkan dia berdoa untuk dirinya dan juga dianjurkan untuk mendoakan saudaranya seiman. Ya, jadi orang-orang yang nitip doa, silahkan kita bacakan doanya. Insyaallah yustijibu doa al musafir. Ya, ini doa bukan sembarangan doa yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan siapapun saja yang mau berdoa pada saat dia melakukan perjalanan safar. Jamaah sekalian, dalam hadis ini selain doa musafir disebutkan juga tentang da'watul mazlum, sumpah serapah orang yang terzolimi. Ya, ini juga sesuatu yang mustajab. Makanya hindarkan perbuatan-perbuatan zolim. Ya, karena khawatir kalau ada orang yang kita zolimi, yang kita sakiti, ya ini dikhawatirkan nanti dia berdoa yang tidak baik kepada kita yang melakukan perbuatan zalim, dan sumpah serapah itu nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang terkadang hidupnya susah gara-gara disumpahin sama orang. Ada orang yang terkadang awalnya berada di atas angin, lalu kemudian terjatuh dia karena disumpahin oleh orang, karena disebabkan oleh perbuatan zalim yang dia lakukan, sementara yang berbuat zalim itu didoakan yang tidak baik dari orang-orang yang dia zalimi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian terhadap doa orang yang kalian zalimi, sebab kalau dia mengangkat tangannya kepada Allah, laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada hijab penghalang akan dikabulkannya doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa yang mustajab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Ya, ini doa yang mustajab. Ya, doanya orang tua kepada anaknya. Ini doa yang mustajab. Ya, ini ala waladihi itu artinya adalah doa sumpah serapah. Ya, hati-hati. Ya, karena di dalam syariat agama kita sangat dilarang seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, makanya di dalam kesimpulan hukumnya para ulama memberikan satu warning bagi kita semua, at-tahzir minaz zulmi wa uquqil walidaini. Jangan sampai ada di antara kita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau ada anak-anak kita yang durhaka kepada kita selaku orang tua. Kalau anak durhaka kepada orang tua, lalu kemudian orang tuanya mendoakan dia yang tidak baik, maka sumpah serapah kedua orang tuanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya, sehingga anak itu nanti hidupnya dipenuhi dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya susah, sengsara gara-gara perilaku yang dia lakukan sendiri, durhaka kepada kedua orang tua. Karena melakukan durhaka kepada kedua orang tua ini salah satu dosa dari dosa-dosa besar dalam syariat agama kita. Oleh karena itu maka mudah-mudahan tentu kita berharap tidak ada di antara anak-anak kita yang menjadi anak yang durhaka, insyaallah taala. Sebab kalau itu terjadi dikhawatirkan mendapatkan akibat buruk dari apa yang dia lakukannya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Wattiqa'u da'watul mazlum fa innahu la turad. Ya, maka oleh karena itu
hal yang berkaitan dengan perjalanan safar, maka hendaklah kita semua memanfaatkan momentum tersebut. Termasuk bagi jamaah kita wabil khusus, terlebih-lebih mereka yang melakukan perjalanan safar untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dia safar pengen pergi haji, dia safar pengen pergi umroh, ya ini tentunya pasti akan dikabulkan doanya kalau dia mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya anjurannya, kalau ada saudara kita yang pergi haji, yang pergi umroh, yang patut untuk kita titipkan, ini adalah kita titipkan kepada mereka doa-doa kebaikan yang dengan harapan nanti itu dibacakan pada saat dia melakukan perjalanan safar. Ya, makanya bagi siapa saja di antara kita yang punya hajat, yang belum dikabulkan oleh Allah, silahkan titip-titip doa. Bagi jemaah kita yang pergi haji, yang pergi umrah, insya Allah doa yang dibacakan kepada mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala.